Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Saking pastinya bahwa selapu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat saat meninggal dalam keadaan Islam, wajib entama syurga, lagu sendik neman entama syurga mentelah juluk tu neraka terpersik dosa. Yang kita kehendaki adalah adat saat tama jog dalam syurga tanpa hisab. Dan cara tama mampir jog neraka niki maksudnya. Mudah-mudahan kalau sekedar masuk syurga sih sebenarnya asal kita Islam wajib masuk syurga. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis arak sebuah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia arak baik amal kebaikan wan gawe di dunia niki. Lagu arak kalimah la ilaha illallah di dalam matin. Tetamaan si Allah Taala jog dalam surga. Lagu terakhir niat angkat oleh neraka. Nah, muthar pang adalah adat sak tama jog dalam syurga ndek tepaya luik lalu sit terketuan ndek tepaya mampir tu neraka. Niki doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada saden dek bae arak sopok umat mampir tu neraka. Niki doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu keadaan telah merubah berjalan seiringnya waktu, maka keadaan manusia niki berubah. Lae mak kepecu-pecun sahih terdengan. Lagu ngonek-ngonek entelang kepecuan terus muntira ngaji adeng-adeng enten sugun. Memang seperti itu. Lagu lamun arak janjin dunia, coba pengajian hari Sabtu saya hadir entu pak satu siu sopok dengan selapung pada datang. Itulah memang akhir zaman. Atau dendek satu siu 50.000 baik binirai atau selain lah binirai bayi baluk datang pokoknya tak mau bagian lah. Sementara kan itu tidak pasti, yang pasti agama. Minggu kemarin tiang i'tikaf niki li sisi arak supok masjid niki tang arak 2 tolang dengan taik berjamaah 5 waktu. Arak kadus sikit kencam merbot. Tiang bilang sama kadusnya, Pak Kadus coba meninten sudah umumang ya. Bareh saya taik sembahyang subuh atau sendek teman sembahyang subuh. Saya taik kojok ke masjid arak pembagian sembako ni. Ampuk jam 3 kawan pada taik kojok ke masjid kalau untuk urusan dunia. Sementara sembahyang subuh jangan arak pada taik coba. Padahal salat sunnah 2 rakaat sebelum fardu subuh niki Rasulullah bersabda raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Kemben ampun jarang dengan taik, kurang dengan taik karena imanan kurang. Ndek napa ndek berdua iman, tetapi imannya setipis kulit ari. Masih mayanan tinduk daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iman niki mendorong seseorang untuk selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dan keadaan apapun, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lelah, dalam keadaan lapar. Lamun tempoh si sak pina si desida Allah taala, lamun dengan beriman dengan kanggo doa ngabot. Umat akhir zaman ini imannya sudah menipis. Beda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tima anjak buta kewajiban entai kojok masjid berjamaah 5 waktu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
buta ampu. Sementara kita jarang dengan buta. Niki ada li jana pria lain. Guru sudah almarhum dengan Jawa. Nujat memang dia buta, tapi di akhir hayat beliau terus naik ke masjid. Dimanjak buta, berbentel lampau jok masjid ni ya. Itu ngkelengkak, dia menentun oleh balin, undak-undak balin mulain berhitung. Siwak puluh sekek langkah, dia pasti sudah sampai di undak-undak masjid. Namanya Pak Parjia. Mungkin kita kenal orangnya. Sopok sahabat satu wajibang si Rasulullah SAW tai kojok masjid niki buta bernama Ummi Maktum. Ummi Maktum niki asbabun nuzul salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Abasa. Satu ketika Ummi Maktum ngusul njak Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tiang niki kan buta tang. Kanggun tangga pendek sembahyang 5 waktu oleh balin tang. Isi Ummi Maktum. Maka Rasulullah bersabda, oh untuk anda boleh. Maka Ummi Maktum mengatakan terima kasih Rasulullah. Maka dia keluar dari Masjid Nabawi. Lagu dia naman datang luar masjid, Ummi Maktum tempoh malik si Rasulullah SAW. Ummi Maktum ta'ali. Come back, tulak. Tulaknya Ummi Maktum. Ada apa ya Rasulullah SAW? Isi Ummi Maktum. Rasulullah bertanya, dengar hebang apa ndek? Ummi Maktum mengatakan, saya dengar ya Rasulullah, lemu menuju wajib taik 5 kali ajak masjid salat berjamaah. Berbentan tidak, mana ndek cara pada gedog. Dengar bang 5 kali nampak tempoh sejelo oleh masjid. Apira kali ndak datang. Ini wajib disampaikan. Betapa pentingnya kita naik masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah. Karena di mana-mana yang buka pengajian selalu kita sampaikan ini yang paling urgent. Kembek nampak terkesia ke daerah luan umat Islam makin niki karena umat Islam tidak taat kepada perintah agamanya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ampu etao kalahang musuh-musuh yaitu Yahudi dan Nasrani isi Rasulullah lamun pada keluar dengan berjamaah sembahyang subuh kanca sembahyang Jumat pira nek pada keluar berjumat kanca sembahyang subuh coba. Come on, it's hard. Masjid kesolat-solat, tapi kalau di masjid kita niki alhamdulillah adalah 2-3 saf. Coba sida lumbar enten ojok kampung-kampung masjid doang sholat-sholat andar dengan taik anu sembahyang. Saya salah. Dia tahu salah ang nia pada ita salah sak ketahun kewajiban tanggung jawab kita memakmurkan masjid. Dia tuh lalu boya, dia tuh lalu lai. Karena tidak cukup kalau sekedar hanya dari masjid, dari majelis ta'lim kita berkuar-kuar. Lamun dek lalu peta boya kena dek ni terkenal lamun jauh-jauh oleh ini keadaan umat ni kita pun cuma mepet bebahalin kencang masjid kadang balin dong untuk sembahyang. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuli yang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Mudah-mudahan puasa kita niki diterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dicatat di dalam buku catatan amal kebajikan kita. Dan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maksudnya adalah ada yang searah efek demi disugun oleh bulan suci Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan niki ada sak jauh ojo keluar daripada bulan suci Ramadan selama 11 bulan ke depan. Memang ada yang ditinggal, ada yang terbawa. Jaga baca Quran kita, jaga solat-solat sunnah kita, jaga sedekah kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, supaya ada implikasi daripada hasil pendidikan kita selama sebulan penuh bulan suci Ramadan. Melalui kesempatan yang baik niki yang juga atas nama pribadi
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tiang nuk girang tang masih ini kile masjid pelungis tiang mungkin ada titi tata ucap tiang yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, hadirin hadirat jamaah pengajian saya sarang-sarang temu liang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul pengajian kita niki di pamflet tiang lihat apa judulnya? Ciri atau tanda muslimat apa itu? Tadi saya membacakan satu buah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, nilai-nilai seorang muslim dan muslimah sejati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Saya beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wahwa mu'minun, dengan syarat dia beriman. Amal saleh niki Nabi kenal amal saleh segala sesuatu saat tersuruh, saat terperintah si Allah Ta'ala melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan, dan segala sesuatu saat tersuruh, terbalak, tergawe, niki namanya amal saleh. Lalu Allah firmankan wahwa mu'min, dengan syarat dia beriman. Syarat ampun diterima amal kebajikan, amal saleh sopok-sopok manusia, pertama harus beriman. Dia harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki syarat utama. Timanjak gak pinak pondok pesantren, timanjak pinak bangun masjid, sedekahang tanah untuk wakafkan, lagu dan cara beriman ndek tanggap amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahkan itu dianggap kejahatan. Jadi dengan kafir lamun bersedekah dengan ojok dengan Islam ndek tanggap amal ibadah. Lamun ara dengan kafir non Islam mele bersedekah untuk bangun masjid, untuk bangun apa saja sarana-sarana Islam, dendek terima, dendek ganggu. Kamu sudah terima isi pinak telapah rurung lah. Tapi kalau untuk bangunan, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Dari tenda lamun dengan kafir nyumbang dengan Islam bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang, bukan ingin membantu Islam. Setiap dengan kafir pasti melet adensa Islam hancur. Al-Quran mengatakan itu. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dengan Yahudi kanca dengan Nasrani ini itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka dengan kalian. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian ikut dengan mereka. Ia mun bersedekah, mun nyumbang ojok masjid dengan kafir no, lemah sa ada yang sopok waktu ita milu ojok ni ya kena no. Darinya dengan kafir no lekat kesingan. Berembel munarak dengan gawe dengan solah dengan kafir. Sekali lagi itu bukan dianggap kebaikan di sisi Allah, lagu tak anggap kejahatan. Tapi kan banyak kebaikannya, benar kebanyak kebaikannya lagu yang terbayah li dunia doang di sisi Allah Ta'ala. Deng kanggo ending bayahan atau upah lemak itu akhirat. Ada satu kisah dengan saleh, orang beriman dengan pecu taat,
sakit yang menyebabkan meninggal. Nyekalan sakratul maut uning kena bayana kan kemelet kenginam tati coba bayi angkai segelas lalu untuk bayi tangai mu tujonjo demene wah datang biwih bara-bara malaikat pepe keiman tumpah air itu dan sempat inam memuk mati niki orang beriman mau terus harak sopo dengan kafir dan abang airnya dengan kafir tidak pernah dia melakukan kebaikan sakit sakratul maut nyeka lalu sakit parah mungkin ya anak jarin tadi coba lalu boyang kempak sak paling maik di sak paling mahan iya jaga demi kahak kan pakai mati ni lalu tepetang tebeliang jok supermarket dicarikan ikan yang paling mahal yang itu ikan itu hanya bisa ditemukan di samudra di nara di pantai-pantai di samudra tahun debau empat niki mau mahan nampu mau tepi beri apang, di menah matang, di menah masak, mau tapi bekelor dengan niki. Di menah selesai mangan, selesai sudah puas dia, langsung sakratul maut mau mati. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hambamu yang beriman itu, yang taat seumur hidupnya, melihat saya nemai segelas doang sangka saya dan icani neno. Sementara musuhnya engkau ini orang kafir, melengkakan sak paling mai, sak paling mahan, engkau sampaikan dia, engkau kasih dia, baru engkau cabut nyawa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, ketahui olehmu hambaku yang beriman itu arak sekedik-kedik kesalahan ada yang semua terhapus di dunia dengan sebab sandek mau inemai segelas onek non, sebabnya diampuni seluruh dosanya. Dengan kafir niki tebeng kenapa sakmun meletang niki supaya apa? Allah firmankan kepada Jibril alaihissalam, selapu kebaikan sauhan gawe dengan kafir orang itu isin Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril alaihissalam supaya terbalas di dunia ada yang sak lemak tu akhirat dek entau ngendeng belako imbalan. Maka jangan heran dengan kafir niki mak kesugih-sugih sahid. Tapi karena mereka hanya dapatkan sesuatu di dunia saja. Dunia niki ya seberak 60-70 tahun selesai. Di denara anda sugih dengan jangka 60 tahun. Nah, paling dia dapat warisan dari bapaknya, kemudian kakeknya mungkin. Tapi tidak ada orang yang kaya bisa sampai 60 tahun, tidak ada. Orang hidup di dunia niki, Rasulullah bersabda, a'maru ummati sittuna wa sab'un, umur umatku 60 atau 70 tahun saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia niki dengan terpaksa ataupun sukarela. Selapu tak mati, dait selapu dengan pantas mati, masih kode pantas mati, sawah beli pantas mati, dengan toa pantas mati. Saya nggak dinarak tahu komplain, dinarak kanggo protes jog di sida Allah Taala mengenai kematian ni kita. Lain zaman Nabi Musa alaihissalam, arak sopo kanak bajang mati. Mau lalu belapor jog Nabi Musa, ya Musa, tolong komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak saya kerum mati, masih bajang isi dengan toa nina ni kita. Beketuan Nabi Musa pira umur bijan baru satak saya ketahuan ni. Masih umur dengan lain banyak kak belum 700 tahun, baru 100 tahun. Kawan sudah irup menuk ngonen. Kawan itu aja. Umat Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala pendekkan usianya hanya 60 atau 70 tahun. Apa kata ulama maksud niki? Apa hikmahnya? Ada yang sandek ngonek lalu susah umat Muhammad SAW irup di dunia. Karena kita disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kearuan tempoh tulah kojok tahu sak. Memang kita dipantas untuk tinggal di sana. Coba lamun berumur 500 tahun, mau sakit stroke satak 50 tahun, kan mau bega lelah, jadi tipah doang. Maka diambillah usia kita ini dipendekkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai
tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala niki. Ada yang sandek ngonek lalu susah, ada yang sandek ngonek lalu kencing manis, ada yang sandek ngonek lalu batuk-batuk dengan lemun atau lalu enten hirup ngirin jangka obat, menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Mana nak terpengen nyapa kena dindek mana nyapa lah dengan open, menyusahkan orang lain. Baik, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai ibu, ketahui olehmu ulama yang lahir umat. Isiin Musa alaihissalam, mereka diberikan umur pendek-pendek, hanya 60 atau 70 tahun. Isiin Musa bercerita, karena Allah ceritakan tentang umat ini kepada semua nabi, semua anbiya alaihimussalatu wassalam. Munafi unin dengan toak niki sak bengak lalu dia cerita enten lema en lahir umat seumur kontek-kontek. Nabi sin dengan nikita, wahai Musa, demi Allah, kalau saya diberikan kesempatan hidup di masa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, unin dengan nina niki, maka demi Allah saya bersumpah ndek kayak gemas pinak balik. Rumah saya cukup atapnya dari dedaun pohon-pohon, mungkin daun nyiur sini beratap balin, dindingnya dari akar-akar pepohonan, isi dengan toak niki. Dan demi Allah, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata. Ini umat ini mulai macam-macam, umur pendek tapi banyak dilakukan untuk telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita fahamkan umat ini dengan agama. Ada yang sak dendek sembih waktu mesan hanya untuk kesia-siaan saja. Ngaji sekali seminggu ni bainu jarang terhadiri ya. Padahal lamun debak keluar pila garis dulu. Telu. Nu bainu kadang ini 4 kali. Mun deman nyapah kan lemas ruan dan lemas sedih deman nyapah ini itu urusan dunia. Lagu lemu ngaji sekali seminggu kabot-abot. Padahal lemun temate gara-gara tidak dapat makan itu Allah tidak marah. Yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan nanti di tema kubur iman amal. Jadi agama niki yang menjadi sebab kita selamat dunia dan akhirat. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala lanjutannya di dalam surat Al-Mu'minun niki, man amila salihan min dzakarin aw unsa, sai beramal saleh, jaga salat 5 waktu di awal waktu dengan cara berjamaah dan di mana azan dikumandangkan. Niki syarat solat yang diterima dengan sempurna, awal waktu dengan cara berjamaah, dait embe untuk narak dengan ngebang masjid ataupun musola bagi laki-laki. Dengan nina ton paling solah, ton paling bagus sembayang lamun jamaah bini tolik dalam balik. Lamun sudah melet jadi kanggo tebala. Dendek no bala dengan terutama sampun lingsir. Lamun sak masih bajang-bajang dara-dara ini ana lalu juk masjid. Bupupur-pupur doang. Makanya kurang bagus kalau masih bajang. Yang bagus itu yang sudah tua. Rasulullah bersabda, apabila ada wanita yang ingin ke masjid, kalian tidak boleh melarangnya. Jadi kanggo. Niki syarat salat yang diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, awal waktu berjamaah di masjid atau di musola. Niki yang amal soleh yang dimaksud. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Puasa dendek beralasan, pina alasan. Memang di dalam Al-Qur'an kanggon dengan molak lamun sakit. Lagu ni mana sakit naik, ni lah antara dek puasa. Ada kemarin nanya
boleh tak kita puasa ini kalau begabah ni dia temuan dah itu darah li kita pun sak kena kanggun dia puasa lamun nyeka begabah nak tadi dia nara faman kana minkum maridan aw ala safarin saya di antara kalian jumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian dia sakit aw ala safarin atau dia sedang dalam perjalanan fa'iddatun min ayamin ukhra kanggo nemolak menggenti eli jelo sak lain lagu kanden sembarang mana sakit-sakit sekedik endek puasa itu tidak boleh mau terus hendak safar itu kan perjalanannya ada batasnya kanggo dengan nemolak lemonek lampak lumbar rojok sopok tau perjalanan sejelo semalam itu pun ulama membahasnya harus naik kuda dan berat perjalanan dengan lagu lamun kudu pesawat aja segera naik molak ini yang kita kurang paham. Beberapa tahun yang lalu puasa tahun lalu kayaknya yang ada undangan ke Dompu acara Nuzulul Quran mau terus yang berangkatlah ke sana 3 hari yang di Dompu terus kan kalau siangnya kita jalan-jalan nah kelemak niki mutang dait sopok dengan toa nyekala ngopi li julun balin solong ngudut kenjelo bulan puasa mutang lalu baik coba ketua nih assalamualaikum nih waalaikumsalam bunewati puasa itadai nintang kena bahasa bima sangka sidang dek puasa napa aja nintang kena pilih di gua naik sakit naik tang tati uniin ini lalu kalau sakit naik dek puasa bejoran ndak boleh gitu pak oke ini bagian daripada amal soleh kemudian bersedekah memberikan bantuan kepada yang memerlukannya Rasulullah bersabda nanti pada hari kiamat naungan seseorang tak nebau seopuk manusia tergantung seberapa besar sedekahnya andin 2000 ada sih bersedekah kode tak nebau lah emak ni pilih ke keping sak paling kode sih bersedekah ya kecil nanti naungannya sedekah niki tidak ada batasannya maksudnya seperti ini Rasulullah bersabda ittaqin nar walau bisyiqqit tamar takutlah api neraka walaupun dengan separuh biji kurma makna hadis ini adalah adik sandek beralasan dia narak keping dia narak berdoa ke harta sikit bersedekah Rasulullah bersabda walaupun sebiji kurma dia berdoain sida tawai jari 2 bagi 2 sebagian sedekahkan sebagian kita konsumsi sendiri ia maksud anda sudah berdoa keping 10.000 5.000 sedekahkan 5.000 anda pakai itu sudah dia sedekahkan 50% daripada harta bendanya ini mana 1 juta keping nak 2.000 sih sedekah dia sengaja pilih yang paling kecil nanti kecil juga naungannya orang-orang kafir atau dengan munafik sadek cara girang bersedekah di dunia lema milu nebau li tak sak bau dengan beriman atau dengan sak girang bersedekah maka orang-orang kafir atau orang munafik yang sak milu bau li bawa tak sak bau dengan beriman niki begitu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tutupi dia engkah kita maka dia mengatakan orang munafik niki kan layak bareng tapi semetun telah di dunia timat sabar semetun nak lagu doa bersedekah lah kamu dong milih tebing ni dong milih mau kemudian memaafkan niki bagian daripada amal soleh Satu ketika baginda Nabi SAW nyekalaluan melinggih kenca sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bara-bara Rasulullah tersenyum. Manis sekali senyumnya Rasulullah SAW. Mau sahabat berketuan, ya Rasulullah, ma tabassumuka? What are you smiling for? Dalam bahasa Inggris,
Kemben apa sudah pada tersenyum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, saya sedang melihat Tuhan saya, dan di depan Tuhan saya ini arak dua dengan mamanya kelaluk bersiak. Isin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa sopok niki dengan mama nikinya kalau ngelapor jog di sida Allah Taala, ya Allah, ni dengan ni laiknya kan seirup li dunia, dia pernah menzalimi saya, wah jahatin saya. Maka Allah bertanya, apa melek apa yang akan saya lakukan kepada saudaramu ini? Maka orang itu mengatakan, ambil semua kebaikannya berikan kepada saya, supaya impas apa yang dia sudah lakukan keburukan kepada saya. Maka Allah firmankan, wahai hambaku, semetone ini dia berdua kebaikan sedikit pun, dia narak baik kebaikan. Maka orang ini yang mengatakan, yang melaporkan tentang saudaranya niki mengatakan, kalau begitu ambil keburukan saya berikan kepada dia ya Allah, supaya balance between him and I. Maka Allah berfirman, bertanya kepada laki-laki ini, apakah engkau senang apabila semua keburukanmu aku berikan kepada saudaramu ini? Teduk dengan niki ketuan marak niki si Allah Ta'ala. Maka orang ini mengatakan, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membalas keburukannya, kezalimannya kepada saya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada orang ini, coba kau pandang ke arah kananmu. Maka orang ini menoleh ke arah kanannya, dan dia melihat begitu indah taman-tamannya, kemudian begitu megah bangunan-bangunannya, istana-istananya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mala ainun ra'at, sesuatu sak denua gitak, denua serminang, denua serio isi pentang, wala udhunun sami'at, tidak pernah dia dengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi basharin, denua terbersit di dalam hati. Maka orang ini heran, dia mengatakan, ya Allah, begitu indah, begitu megah bangunan-bangunannya, untuk siapa itu? Maka Allah firmankan, untuk orang yang bisa membayarnya. Kam samanuhu, pirajin ya Allah. Isin dengan niki begitu najak desid Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, harganya yang harus engkau bayarkan adalah pegang tangan saudaramu, ajak dia masuk ke dalam syurga. Masya Allah, saling memaafkan niki maksud. Tidak boleh ada dendam di antara kita. Maafang baik. Di tekanggu pelih sekedi mau terus nenjara berkewa. Rasulullah bersabda, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu thalatha layalin. Den sah, den halal, den kanggo dengan Islam, de cara berkewa kanca semetun Islam selama 3 jelo. Okey, 3 jelo batas kanggon dek berkewa. Setelahnya itu berbahaya. Ni jangka mati dek cara kewa semetun. Arak nendah, mana mau mati tetap dek beli maafang semetun kemai angan. Dia bilang, dek timan jabak kembang laos kubur ya ini. Itu tidak boleh. Rasulullah bersabda, faman mata sai-sain dek berkewa selama 3 jelo, mau mati li jelo saat den cara berkewa niki dakhalan nar. Isin Rasulullah wajib nak taman neraka. Maka kesempatan mumpung masih sarang-sarang ticanin umur sida-sida Allah Ta'ala, jangan sungkan, jangan terlalu sombong. Pergi sudah datang minta maaf, terutama kepada orang-orang tua kita. Tuaan umur sak sengakan isi sita ita, maka ita sak lebih muda yang lebih bajang itu datang kepada mereka. Bilang saja, maafkan saya atas dosa-dosa saya. Katanya syarat untuk dimaafkan itu harus terceritai apa kesalahan. Lagu lamun dik semen jaga wat letapan jaga ya dicerita aja, ndak usah. Bilang saja, saya minta maaf. Bagaimana caranya? Ucapkan salam. Rasulullah mengajarkan assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum kepada saudaramu yang lama kamu tidak pernah bertemu, bertegur sapa. Lamun jawab salam maka Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagikan kalian pahala sama jumlahnya.
Lagu lamun dek bele jawab salam tisir Rasulullah SAW, maka dosamu Allah timpakan kepada orang yang tidak mau menjawab salam. Niki bagian dari amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Adik desa amalan jaga, maka kita damai aman. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Sai-sai dengan Nina, dengan mama atau dengan Nina beramal saleh dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka aku pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang menyenangkan. Itu di dunia. Ara berdoa napi-napi dia santai saja, jaga sholatnya ke masjid, jumpa sama orang assalamualaikum, ni nyata lalu lamunnya kalau dia berdoa kepeng dia bacu doang. Tapi kalau lagi dia banyak duit dia senyum-senyum dia. Itu di dunia. Kemudian di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala berjanji wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membalas semua kebaikannya dengan sesuatu yang terbaik nanti di akhirat daripada apa yang mereka lakukan, mereka amalkan di dunia ini. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan atau muslimah, ciri-cirinya menjadi orang yang muslim dan muslimah sempurna sejati adalah menjaga amal-amal agama selama hidupnya. Kemudian nanti di akhir hayatnya pasti Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan, matikan orang tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan lamun ni pasti tidak pedait lama tu akhirat sida Allah taala. Mau terus terketuaan masing-masing ketika kita disidang di Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita niki akan menjadi saksi satu di antara lain. Terketuaan lain wah sudah berdait kerja denganin wah apa entane wah tertolong, apa entane wah terperingat. Maka semua kita akan sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah persaksian itu akan menyebabkan kita masuk surga atau persaksiannya nanti memberatkan masuk neraka? Naudzubillahi min dzalik. Maka jumpa dengan banyak orang niki bermanfaat. Maka kalau kita jumpa dengan orang lamun dekman sanggup bicara akhirat, bicara dunia juga nggak apa-apa. Tanya dia bagaimana kabarnya, bagaimana keadaan keluarga. Karena nanti sekali lagi akan menjadi saksi satu di antara kita. Dendet jadi saksi lemak atau akhirat menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Saksi apa? Saksi keburukan. Wah sang berait lah di dunia ini lagu bini rakyat doang lalu telah, maka itu merupakan saksi yang akan memberatkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temulian sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati," barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menjaga sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sungguh orang itu dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, saya cinta ojok aku isian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, adalah dia nanti bersertaku di dalam syurga. Mudah-mudahan saya terbareng kenca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Lagu murah na pendek barang surga, karena kalau Nabi Rasul niki beda tingkatan surganya sama orang-orang kita nih kita. Nah mungkin bisa susah mu sama surganya karena dia anbiya alaihi wassalatu wassalam, kemudian rasulnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin sama dengan umatnya surganya. Tetapi Rasulullah berjanji dia akan besertaku di dalam surga. Surga niki derajatnya, tingkatannya sampai 100 derajat, sampai 100 tingkat. Tingkat paling rendah surga niki
Andin dengan tema surga sa paling rendah den tao taik ojok tingkat surga yang kedua atau seterusnya. Lagu dengan sa berada di tingkat atas surganya tao nentun, tahu kan malik taik banget. Karena apa? Kenikmatan yang Allah sediakan di lantai surga yang atas dengan yang di bawah itu berbeda. Satu kisah mengenai seseorang yang masuk surga lagu rendahan derajatnya, maka suatu ketika sugunen atau berbeda ngitik kai oleh surga sebagian atas, ngitik tipa ulun terus ngelek ternyata sampai ke lidahnya celet kan kayak mu meniunin bangak lawan air apa sak meniluk kemai begitu nikmat air itu, begitu manis dia. Ternyata dengan bekelor tolik lantai atas nih kalau bisa iman yang ngitik ke jak bawah. Begitu hebatnya surga sehingga fasilitas yang ada di lantai atas tidak bisa dinikmati oleh orang yang bawah. Nah, bagaimanakah dengan surganya Rasulullah SAW? Tidak bisa dibayangkan seperti apa kenikmatan yang Allah sediakan untuk baginda Nabi SAW. Lagu Rasulullah bersabda, "Sei irupang sunnahku." Menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda, "Kana ma'i fil jannah, lema yang kancau kau tu dalam surga." Lai arak sopo sahabat, nama sahabat niki, dan sahabat niki memiliki watak atau sifat ceria orangnya, sangat kemurahan, tersenyum, sekedi-kedi senyum sahabat niki kita, ceria terus hidupnya. Bara-bara sopo waktu mun terserminang si Rasulullah ni kalau bersedih susah ruan, maka Rasulullah bersabda buketuanan ajak sahabat niki apa nu kalau susah itu ben kita kemana susah isi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ni kalau tang mikir andin tang tetamak surga si Allah Ta'ala kan den mungkin barang surga pasti lebih rendah dari surga saya. Nah, terus bagaimana caranya kalau saya rindu ingin jumpa dengan engkau, saya mau naik ke surgamu? Kan tidak mungkin. Niki sahabat niki dalam riwayat dikatakan andin jika lalu tobalin tengah malam muntures mau terus ingat Rasulullah SAW langsung nah pelai jog gedeng Rasulullah lalu duduk Rasulullah si mulai tembedait di sahabat niki. Kan begitu saya di Rasulullah di dunia niki ini kalau bareng lagu berembelai waktu akhirat. Surganya tidak mungkin sama dengan surgaku. Kalau aku rindu bagaimana caranya ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau beserta orang yang engkau cintai. Maka setelah Rasulullah bersabda seperti itu, sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW langsung berdiri dan mengangkat tangan dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isi cemohon sa'lema bareng surga kanca Rasulullah SAW dengan syarat mencintai Rasulullah SAW. Dengan cinta ojok Nabi niki Nabi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sak mama bihin anya me bawa niki salah satu nikuri sengke doa ini bete sadu entah kangen Rasulullah. Mungkin kita dengan bau kenang ke bembe enda. Rasulullah nu baok nia. Kan Rasulullah qassus syarib wa'aful lahyah. Guntingnya semete anyame baok. Ni je kebalikan. Baok kan bingkuris, semet binanyam. Apa itu ciri orang mencintai Rasulullah SAW? No way, come on, you are liar. Anda bohong. Ya kena nene. You are liar. Lamun dicinta ojok sopo dengan, maka pasti mele turut apa janten, apa jamun gawe dengan samut cinta ini kita. Contohnya anak-anak sekarang yang cinta sama pemain sepak bola. Saya senang sepak bola, coba. Andin katakanlah Ronaldo, Cristiano Ronaldo, entah bergunting pada Adin sama guntingan Ronaldo, kena dia gagah lalu. Kelembin, kedung kelembin searah Ronaldo li muri.
karena menunjukkan cinta sebenarnya. Ini kalau kita cinta sama makhluk yang lain, belum tentu orang yang kita cintai juga belum tentu masuk surga. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW yang Allah jaga dari dunia sampai dengan akhirat, tidak punya dosa masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, yaitu Muhammad SAW, sangkan pada kriah itu nak bau. Niki anak sopok tahu niki waktu tentang salib Bali, lemung kita itu kedu jubah, kemeniunin sempit dia kedu jubah unian. Dia tidak tahu jubah ini pakaiannya Rasulullah SAW. Kami sedang berusaha mengikuti orang yang kami cintai. Kami berusaha menzahirkan dalam diri kami bagaimana caranya Rasulullah SAW, gaya-gayanya. Karena apa? Menunjukkan kecintaan kita. Cinta kepada Rasulullah SAW, endah jaga sembahyang berjamaah to masjid. Itu ciri cinta. Astagfirullahaladzim. Kalau di Indonesia ini memang agak serem. Di narak bani baok. Lagu lamun tu Pakistan dia tentara, polisi nu baok-baok. Ada je takut si pimpinan nu ni. Dia bani anyam baok. Macam alasan dengan lamun tak anyam baok jak genit nu. Dia alasan dengan lamun dah biasa jandara si genit. Ada satu tuan guru di sini di Lombok Tengah ini mengatakan kembe dengan mama harus anyam baok kan. Adin searak tak mempertegan papuk nina lemun kedesor jika lampak li pelepe. Arak tak mempertegan. Laun darak baok kan salah tak mempertegan ni. Lemun to Saudi ya. Kan ini kadang-kadang jamaah kita Indonesia ini kisah jika lalu umrah atau lalu haji, dia masuk di musola-musola kecil lah di luar Haramain, ini menjadi imam. Lagu dengan itu tirok ngejak jelok, lemun arak bahok ngejak terdoa ngejak jadi imam, lemun di arak bahok ngejak tergerus nanti maknya ke sembahyang kembali terkena nina. Saya nggak dengan nina doang dek budaya bahok. Bahok niki ciri orang mencintai baginda Nabi SAW. Dait baok niki niat kita mengikuti Rasulullah SAW, maka pahala mengalir 24 jam. Niki keutamaan. Tidak masih desanya ke pirem. Allah datangkan pahalanya karena anda memelihara jenggot. Kalau sunnah yang lain seperti pakai surban, lemun terjok kamar mandi atau lemun tinduk kan lepas pakai surban. Jubah kita buka. Lagu segera sudah lalu tinduk mesti dah lepas baok sudah. Berarti baok palsu. Oleh sebab itu biarkan dia lengket. Lilan sudah terkena tawa, no ada alasan kena menu. Tak lalu ruang baok kuning. Itu ciri laki-laki padahal. Untuk Pakistan tak kriah ni tak dek baok. Kena ni dengan nina. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuliang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sandek nuah bae tinggalan atau gaya hidup yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau tinggalkan adalah salat berjamaah 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dapatkan perintah salat fardu 5 waktu dan diperintah untuk salat berjamaah, dia nuah bae sembahyang fardu mensaan. Baik ketika tinggal di kota Madinah, ketika dia berada di Mustautin, atau dalam perjalanan, atau bahkan dalam keadaan perang, Rasulullah selalu menjaga salat berjamaah. Kembeen sembahyang berjamaah niki pira kebelik pahala 27 degrees, 27 derajat. Yang 1 derajat sabda Rasulullah SAW sama jaraknya dari bumi ke langit. Lamun ta ilustrasi yang isi keping dengan sembahyang berjamaah en tupak 17 juta. Oh, big money, come on. Lamun sembahyang mensan en tupak 1 juta, mbe terbaik. 17 sudah baru dengan pinter.
niki li tempe-empe. Ada kematian waktu niki tiang diundang takziah. Tiang sampaikan hadis Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dia nesah sembayangan dengan sabale li dekat masjid kecuali sembayang ojok masjid. Kata Imam Malik menafsirkan ini hadis, la ini adalah la nahiyah, larangan, cegahan. Dia nesah sembayangan dengan dewasa akil balik sak balik li dekat masjid kecuali sembahyang ojok masjid. Pas kemarin nuzulul Quran tiang ngisi ngaji di Benjor namanya tuh teratak meniu nih bara-bara sopok jamaah tuh. Orang tak lalu berepuk nih mendengarkan hadis ini orang tak lalu berepuk menoni dan fokus santai berjamaah jam sekojak ini lalu nih ini nak berjamaah mulanya abot berjamaah dia terganggu lalu berepuk endah tebalak si Rasulullah SAW. Rasulullah mengumpamakan domba atau kambing itu akan diterkam oleh serigala ketika dia sendiri. Lamun kalau berjamaah dia mbani rapat serigala atau macan, maka macan bagi manusia adalah syaitan dan dombanya kita manusia ini. Sangka dendek girang lalu berepuk. Lagu isi Imam Syafi'i sah sembayangan. Andai sembayang li balik dengan sak berderet balik ke masjid. Lagu ndek enti canin pahala sida-sida Allah Ta'ala. Maka dawak kita jaga solat berjamaah kita sampai kapan? Sampai kita mati, sampai anak cucu kita, supaya ada perasaan di dalam diri kita maraidap sadekman sembayang lamun dekman berjamaah. Arak li pagutan kalau tiang ngaji meniunin jamaah niki salah sopo lasing karun kama tuh nin karun belin dekat sembayang ni embe tahu nyikan sak kamat niki masih tengah awis ni hei suruh kalau mau ngawis nak dengan sembayang.